kemarin sebenarnya pemerintah sempat meredam harga kenaikan harga BBM itu. Kalau misalnya tetap ditahan, kita tahu anggaran akan jebol juga. Jadi kita harusnya jangan pesimis nih. Justru malah exactly. Iya, we on the right track actually. Itu bahkan company-company bisa melakukan efisiensi energi tanpa biaya, Pak. Suhu bumi kita itu sudah naik 1% nih. Jadi kita itu harus juga mendorong masyarakat itu supaya untuk hemat energi. Halo sahabat kompas.com, hari ini Ruang Jernih sangat spesial. Ada beberapa hal yang spesial. Hari ini Mas Embong nggak bisa ikut hadir di sini, tetapi saya ada ditemani sama Mas Bambang Jatmiko. Mas Miko, halo Mas Miko, apa kabar? Halo, selamat siang, sore semuanya. Oke, Mas Miko dari Des Ekonomi ya Mas ya? Ekonomi UMKM. Saat ini juga pegang UMKM juga yang sedang tumbuh dan berkembang. Jadi kita akan seru untuk bicara sore hari ini, Mas Miko. Terus berikutnya yang istimewa, tidak kalah istimewa, kita kedatangan teman-teman tamu istimewa hari ini dari UOB. Yang pertama ada Pak Harapman Kasan, Managing Director, Whole Banking Director dari UOB ya Pak ya? Iya Pak. Oke, Haro, gimana kabarnya? Luar biasa Pak, luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya? Luar biasa semangat. Terima kasih untuk kehadirannya di kompas.com. Terima kasih atas undangannya. Oke, terus berikutnya juga ada Pak Susanto Lukman dari ESG Koordinator UOB. Nah, mungkin bisa dijelaskan ESG itu apa tuh Pak? ESG itu kepanjangannya Environmental, Social, and Governance. Wah, tepat. Itu isunya yang saat ini sedang menarik dari hot-hotnya mau kita bicarakan sore hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Pak Harapman, Pak Susanto, Mas Miko. Kita ngobrol santai-santai aja. Ada banyak isu menarik yang sekiranya kita bisa obrolkan pada hari ini Pak. Terutama nih Mas Miko, yang lagi seru, yang lagi rame itu kan ada soal, ini kita beruntun isunya nih. Yang pertama soal isu kenaikan BBM ya kan, bensin sempat naik, antri panjang ya Pak ya. Terus kemudian juga rencana Indomie juga tuh, anak-anak kos juga pasti akan berpengaruh juga tuh soal kalau benar Indomie bakal naik. Nah yang terbaru juga soal rencana adanya soal konversi ya, dari kompor gas terus kemudian beralih ke kompor listrik. Nah ini gimana ya ngelihat pertengahan tahun kok kayaknya ekonomi kita makin suram nih Mas Miko, mungkin bisa ada tanggapannya dulu. Bener nggak nih ekonomi kita bakal suram nih ke depan nih? Yang pertama saya berharap itu tidak terjadi ya Mas ya. Nah, amin. Kita doakan nggak terjadi ya Pak ya. Tapi memang kejadiannya ya seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Ikar ya, bahwa kondisinya memang seperti itu. Memang hal ini tidak terlepas dari sejumlah isu yang sekarang banyak menjadi sorotan, baik di level nasional maupun di global. Nah, sementara di sisi lain kami melihat di sana masih belum sepenuhnya pulih ya keterlibatan di level korporasi, utamanya di Tiongkok sana. Korporasi juga masih belum pulih sepenuhnya. Hal inilah yang akhirnya membuat ketimpangan antara demand and supply, sehingga demand-nya tinggi tapi supply-nya nggak terlalu tinggi atau mungkin belum sesuai dengan demand. Padahal yang paling jelas kita bisa melihat lah di level kita ya, ketika kemarin selama 2 tahun kita di rumah, ketika sekarang udah dilonggarkan semua orang pada jalan-jalan kafe, pada healing semua ya. Bahkan sekarang tuh kafe itu selalu penuh setiap akhir pekan ya Mas ya. Nah kondisinya kurang lebih seperti itulah kalau kita gambarkan ya di level perekonomian secara makro. Dan hal ini tentu berdampak pada pembentukan harga. Ketika demand lebih tinggi dari supply, maka harga-harga juga akan naik. Dan tentunya hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi banyak negara, perekonomian banyak negara. Terkait dengan hal itu kita lihat di banyak negara di dunia mereka menghadapi inflasi yang tinggi. Bahkan di Amerika sendiri kan pada hari ini, mungkin hari Senin apa Selasanya? Kamis. Hari Kamis. Iya. Mungkin sana hari Rabu ya. Hari Rabu tapi di sini Kamis. Itu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed itu sudah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 75 basis point. Oke. Nah, itu pengaruhnya untuk kayak saya Wong Deso itu dengan naiknya suku bunga Bank Sentral Amerika apa tuh? Iya. Otomatis ya Mas, kalau selama ini kita lihat ketika Bank sentral dari negara-negara maju menaikkan suku bunga acuannya,
hal itu tentu akan diikuti oleh bank sentral dari negara berkembang agar terjadi keseimbangan seperti itu. Tentu kita tinggal tunggu aja Bank Indonesia apakah juga ikut menaikkan gitu. Naik atau enggak. Nah, tentu kalau misalnya nanti naik itu yang pasti cicilan Mas Enggar untuk KPR juga naik. Oh gitu. Mungkin nanti bisa tanyakan kepada Pak Harapman sama Pak Susanto ya. Oke. Nanti kita tanya ya. Oke. Apakah cicilannya naik atau enggak? Moga-moga sih kalau di sini dengan UOB enggak ya. Oke. Terus yang kedua juga ini yang juga menjadi sorotan banyak pihak ya, termasuk juga di redaksi Kompas.com sendiri. Kita tahu terjadi konflik di level di antara dua negara, antara Rusia dan Ukraina, yang mana hal itu sangat mempengaruhi terhadap harga energi di dunia. Kita tahu bahwa Rusia itu menjadi salah satu pemasok energi terbesar di dunia di samping negara-negara OPEC. Nah, dengan adanya konflik ini, otomatis supply dari Rusia ke pasar internasional itu juga terganggu karena banyak negara yang mengembargo Rusia. Otomatis hal ini juga berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita tahu di Indonesia kemarin sebenarnya pemerintah sempat meredam kenaikan harga BBM itu dengan tetap menahan harga BBM tetap di level yang seperti sebelumnya. Tapi tentu ini tergantung dari kuat-kuatan anggaran gitu. Kalau misalnya tetap ditahan, kita tahu anggaran akan jebol juga. Akhirnya mau nggak mau kemarin itu ya Mas. Kita tahu akhirnya BBM dinaikkan. Saya juga ikut ngantri itu Mas. Ngantri nggak jadi naik gitu. Tapi begitu siangnya naik. Saya untungnya sebelumnya udah ngisi. Oke. Ya itulah yang akhirnya kita lihat ya bahwa kondisi yang kita lihat suram itu ada beberapa faktor yang membentuk. Kurang lebih seperti itu Mas Enggar. Oke. Baik. Ini mungkin saya mau langsung ke Pak Harapman nih ya. Melihat kondisi yang sekarang saat ini kan harapannya kita nih Indonesia kan digadang-gadang menuju Indonesia Emas 2045. Bahkan diprediksi akan menjadi negara superpower ekonomi, masuk ke peringkat ke-5 ya Mas Niko ya, ke-5. Nah, tapi ngelihat kondisi yang sekarang sejauh mana sih Pak Harapman melihat optimisme kita? Masihkah kita bisa optimis Pak ke depan? Ya Pak Enggar, kalau kita bicara 2045 itu kan visi 100 tahun Indonesia ya. Betul. Ya. Nah, pemerintah ini sebenarnya mencanangkan Indonesia di 2045 itu jadi advance ekonomi. Ya. Sehingga pendapatan per kapita kita itu kurang lebih sama dengan Jepang yang sekarang. Itu akan jadi 3 kali lipat daripada sekarang ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam perjalanan itu kan mungkin ada pasang surut gitu ya. Seperti sekarang semua harga naik kita bilang ya. Tapi kalau kita cermatin ya, misalkan nggak tahu Mas Enggar pernah ke pasar nggak ya, kalau sekarang kita beli beras ya itu belum naik loh. Ya betul. Jadi Indomie boleh naik, minyak boleh naik, tapi makanan beras masih yang ini. Kita kecuali kalau kita banyak makan Indomie daripada apa beras gitu ya kan. Betul. Jadi pemerintah itu saya rasa sekarang ini do a lot of things ya untuk make sure bahwa Indonesia ini akan on the right track gitu. Ya. Nah, kenapa saya optimis? Kalau misalkan saya lihat Indonesia ini kan memang kita tahu negara kita ini kan sangat kaya sebenarnya sumber daya alamnya, ya, yang dimana negara lain nggak ada sebenarnya. Setuju, Pak. Ya kan? Nah sekarang yang kita lihat yang memang sangat berbeda dengan sebelumnya ya, ini adalah pemerintah itu menaikkan nilai tambah daripada apa yang kita punya sebenarnya. Betul. Ya, seperti kita baru kebetulan dengan Pak Santo pulang dari Morowali Pak, ya itu kalau misalnya kita lihat di sana industri yang mengolah nikel ya jadi barang setengah jadi itu yang dari data yang kita tahu ya sebelumnya ekspor kita hanya $1 miliar, sekarang ini sudah jadi kira-kira 13 miliar dolar. Jadi 13 kali itu ya. Dan kalau kita lihat pembangunan yang ada, mungkin itu menjadi 30 miliar nggak akan sesuatu yang susah gitu kita bicara. Ya, jadi kalau misalnya kita itu bisa meneruskan nilai tambah ini, saya rasa ini income kita kan akan menjadi sangat luar biasa gitu. Ya, jadi pendapatan per kapita ini akan terus naik, ya kan? Betul. Nah, di sisi yang lain kalau misalkan kita lihat ya, sekarang misalkan tadi Mas Miko mengatakan dolar ini bunganya naik nih kemarin, right? Ini sekarang jadi kira-kira 3,5
ya. Nah, Bank Indonesia ya, kalau misalnya kita lihat baru diumumkan ini adalah naik 0,5%, jadi sekarang 4,25 ya. Perbedaan antara dolar dengan rupiah ini sekarang cuma 0,75 bunga ya. Kalau kita lihat sebelumnya spread itu bisa 300-400 basis point gitu. Malah kalau sebelumnya bisa 700-800 basis point ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi kita itu sebenarnya on the right track banget. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat misalkan rupiah kita juga ya, walaupun misalkan perbedaannya hanya 0,75, kita masih kurang lebih di 15.000 nih. Kalau tadi saya sebelum datang ya 15.000. Nggak lari apa ya? Nggak lari ya. Tapi negara lain itu sudah emerging market currency yang lain tuh sudah depresiasinya ada yang 8%, 10% gitu ya. Jadi kalau misalkan currency kita itu stabil, inflasi itu juga akan terjaga. Yang kita import ini nggak akan terlalu mahal gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan dengan seperti itu ya, daya belinya ada, ya kita bisa menaikkan nilai tambah kita. Makanya ekspor kita ini kalau misalnya kita lihat bulan yang lalu, itu yang tertinggi tuh. Kalau nggak salah kira-kira 5 miliar dolar surplus dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau kita surplus kan artinya kan duit yang masuk itu kan lebih banyak daripada yang keluar gitu. Betul. Ya kan, sehingga likuiditas ada, bisnis itu akan tumbuh. Nah, ini kalau misalnya kita bisa lakukan dengan konsisten, saya pikir sih Indonesia ini akan sangat luar biasa gitu, Mas Serkan. Jadi kita harusnya jangan pesimis nih. Justru malah exactly. Ya kan? Iya, we on the right track actually. Betul. Berarti sudah on the track sebenarnya kalau Pak Rahman lihat ya. Betul. Berarti masih optimis dalam 100 tahun ke depan Indonesia bisa mencapai itu. Ke 45 itu tinggal 23 tahun. 23 tahun. Betul tinggal nggak terlalu lama, Pak ya. Iya. Betul. Oke, nah yang menarik ini Pak Harapman, Pak Susanto, dan Mas Miko, pemerintah kan udah mencanangkan untuk bisa sampai ke 2045 itu ada 4 pilar yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang pertama itu pembangunan manusia lewat penguasaan iptek, mungkin dampaknya juga tadi terkait dengan memberikan nilai lebih tadi yang Pak Harapman sampaikan kan, kita sudah ke arah sana. Terus ada pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya ada pemantapan ketahanan nasional, sama tata kelola pemerintah, good governance, dan yang menarik adalah poin keempat ini pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah ini rasanya menjadi isu yang menarik ya, Mas Miko ya. Sejauh ini pemerintah udah punya concern ke arah sana belum, Mas? Ya, kalau dari catatan kami di redaksi ini, pemerintah itu baru mengalokasikan sekitar 4,1% dari APBN untuk membiayai sektor-sektor yang masuk dalam green economy ya. Dan tentu untuk bisa mencapai banyak target, dana ini perlu dirasa kurang itu, Mas. 4,1% itu ya dari APBN-nya. Butuh bantuan dari banyak pihak ya. Iya. Termasuk juga dari perbankan dan investor. Seperti itu, tapi ngomong-ngomong, investor itu apa tertarik, Mas, untuk masuk ke ekonomi berkelanjutan gitu kan? Kesannya justru menambah kos kan kalau kayak gitu ya. Ya. Memang ini menarik, Mas. Beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat diskusi dengan salah satu eksekutif dari perusahaan papan atas nasional ya. Dan dalam diskusi itu si direktur ini menceritakan bahwa dia ingin expand bisnis. Tapi masalahnya dia terkendala untuk pendanaan. Nah, ketika dia bertemu investor, investor itu ternyata memiliki persyaratan baru nih yang berbeda dari persyaratan sebelumnya. Gitu. Salah satu yang menjadi concern dari investor itu adalah apakah bisnisnya ini masuk dalam kategori bisnis yang berkelanjutan. Mungkin saja perusahaan itu bisa berkelanjutan, tapi apakah mungkin lingkungan sekitarnya juga ikut merasakan hal yang serupa? Apakah bisa mendapatkan dampak positif juga? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari banyak investor ketika si bapak itu mencari pendanaan di luar negeri. Nah, sehingga dari situlah kemudian si eksekutif itu memikirkan ulang kira-kira strategi apa yang bisa dipakai agar bisnisnya bisa sustain, termasuk bisa mendapatkan pendanaan dari investor yang memang saat ini mensyaratkan sustainability menjadi salah satu faktor yang harus dijalankan oleh banyak perusahaan. Jadi sustainnya nggak hanya sustain secara bisnis, tetapi juga ada lingkungan, aspek sosial berkelanjutan. Rasanya tepat ini, mumpung ada Pak Susanto nih yang terkait dengan ESG Coordinator. Benar nggak Pak tadi isu yang disampaikan atau obrolan yang disampaikan sama Mas Miko tadi bahwa investor tuh sekarang udah menilai soal itu loh. Jadi bukan hanya sustain secara bisnis, tapi juga dari sisi environment-nya juga diperhatikan, terus berkelanjutan, green ekonominya, seperti mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ya, saya pikir itu benar sekali ya. Kita bahkan banyak menemui customer kita yang kebetulan mungkin mereka mensuplai perusahaan-perusahaan besar terutama di luar negeri ya, yang dimana mereka mensyaratkan
pabrik mereka harus menggunakan energi yang green, makanya mereka harus pasang solar panel ataupun raw material yang lebih green. Jadi itu memang sesuatu yang sangat nyata ya. Jadi terutama kalau customer mereka itu adalah perusahaan-perusahaan dari Amerika ataupun Eropa, itu sudah banyak yang mensyaratkan hal-hal demikian. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan sertifikasi khusus, green certification, supaya mereka bisa melakukan ekspor produk mereka. Jadi itu sesuatu yang sangat nyata yang sekarang kita alami ya. Cuman mungkin sebenarnya kalau terkait green economy bukan cuma hanya sekedar itu sih. Kalau sekarang ini kan kita lihat banyak hal lain yang bisa didalamin sih Pak, bukan cuma itu. Kalau kita di UOB sendiri, kita bahkan kita cukup banyak produk-produk green kita Pak, bukan cuma hanya sekedar kita membiayain, bahkan misalnya contohnya kita ada U-Solar, kita ada framework yang namanya Smart City Pak. Nah, Smart City ini di dalamnya itu ada beberapa produk sebenarnya di dalamnya. Ada termasuk kita namanya U-Solar. U-Solar itu kita udah launch sekitar 3 tahun. Nah, ini menarik Pak. Kita U-Solar itu kita mungkin the first bank di Asia ya Pak yang punya integrated platform untuk kita connect dari solar EPC contractors ya sampai developer sampai all the way ke end user Pak. End user ini bisa individual, bisa juga misalnya pabrik, gudang ataupun yang memungkinkan mereka menggunakan solar energy. Jadi kita bisa membantu mereka transformasi menjadi energi yang lebih clean. Nah, kita di dalam smart city kita sendiri itu sebenarnya ada beberapa solusi. Ada U-Energy yang kita bantu company yang ingin melakukan efisiensi dalam penggunaan energi. Bahkan kemarin kita ketemu asosiasinya. Itu menarik sekali Pak. U-Energy ini mereka itu bahkan company-company bisa melakukan efisiensi energi tanpa biaya Pak. Tanpa biaya itu caranya bagaimana? Cost untuk capex untuk melakukan efisiensi itu nanti akan ditanggung oleh satu perusahaan. Nanti mereka akan bantu profit sharing Pak dari efisiensi yang mereka lakukan. Mereka offtake misalnya 5 tahun, nanti itu dibagi Pak. Jadi efisiensi itu dibagi kepada yang provider itu, dan si company ini mereka kan otomatis sudah mendapatkan efisiensi. Jadi mereka nggak usah melakukan investasi, mereka bisa mendapatkan efisiensi itu. Jadi sekarang ini sangat kreatif Pak cara-caranya Pak. Jadi bisa dikatakan di market itu sekarang bukan cuma hanya green loan, green bonds, tapi bank-bank juga termasuk kita UOB, kita termasuk mungkin cukup rutin ya untuk mengeluarkan produk-produk green kita sih Pak. Tapi mungkin gitu ya. Kalau Pak Harapan sendiri melihat green economy bisa menjadi backbone dari ekonomi Indonesia di masa depan nggak sih Pak? Sangat memungkinkan sih Mas ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ini ya lewat ESDM maupun Bappenas, kalau kita lihat apa roadmap kita untuk net zero emission itu perlu kira-kira 1,1 triliun US dollar investment. Itu berarti kurang lebih 17.000 triliun gitu, ya kan? Nah, cuma sekarang mungkin untuk teman-teman masyarakat luas ya, sebenarnya green economy ataupun green business sebenarnya kenapa begitu dominan sekarang? Ya. Mungkin kita bicara yang general aja dulu Mas ya. Betul. Ya. Sebenarnya ini kan karena ada ketidakseimbangan ya. Kalau kita lihat yang namanya istilah carbon emission reduction, sebenarnya ini kan kita perlu menurunkan karbon. Intinya kan di sana gitu. Artinya sih karbon yang diproduksi itu sekarang sudah jauh lebih besar daripada yang bisa diterima oleh alam kita ini gitu ya. Kalau kita waktu SD sekolah kan ada istilahnya fotosintesis. Tahu ya? Metabolisme gitu ya. Ya, jadi kita itu sendiri sebenarnya alam kita ini dibuat itu sebenarnya neutral ya. Kita itu setiap hari membuang karbon dioksida, pohon itu menyerap kan begitu ya. Jadi sebenarnya keseimbangan itu ada gitu. Ya kan? Nah, tapi karena memang nature kita itu adalah banyak sekali karbon seperti minyak bumi, batu bara gitu ya. Untuk ekonomi ini kan yang paling murah ini. Sehingga pembakaran itu membuat karbon itu yang dibakar jauh lebih besar daripada yang bisa diserap oleh alam kita begitu, ya kan? Nah, ini impact-nya apa? Impact-nya itu adalah suhu bumi kita itu yang meningkat. Impact daripada suhu bumi kita yang meningkat ini dikhawatirkan yang namanya sea level itu akan naik karena mungkin es itu akan cair gitu. Ya kan, sebenarnya ini di tahun 1980 itu sudah di estimate sebenarnya. Ya kan? Apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah akumulasi daripada ratusan tahun di mana negara-negara Eropa itu waktu mereka memulai industri itu mereka sudah membakar energi duluan gitu ya. Tapi sekarang impact-nya itu sudah mulai kelihatan karena sekarang suhu bumi kita itu sudah naik 1% nih. Sehingga ya ada Paris Agreement yang dimana kesepakatan, karena kan ini urusannya kan bukan urusan satu negara, semua negara gitu, ya kan? Jadi
memang yang jadi problem ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan yang namanya green energy itu, atau sustainable ekonomi itu dengan kemampuan negara juga untuk mengabsorb. Karena kalau kita misalkan kita mau reduce carbon itu zero, itu investmentnya terlalu mahal gitu. Ya kan, seperti solar, kita bicara hydro, yang lainnya itu kan sangat mahal, ya kan? Jadi kemampuannya seperti apa? Makanya ini kalau kita bicara Paris Agreement ini adalah negara yang maju itu harus subsidi karena mereka sudah menikmatin dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau mereka misalkan nggak membantu, ini akan sulit gitu, ya kan? Nah, kita harapkan seperti G20 nanti ini ya, program-program ini akan bisa jalan. Tapi saya pikir sih, kalau misalkan program ini sekarang pemerintah punya roadmap itu sudah bagus sekali, Mas. Ya. Jadi pertama ini adalah bagaimana kita ini mengurangi yang namanya pemakaian fuel, kan begitu, ya kan? Mengurangi yang namanya coal, ya kan? Nah, ini yang harus kita nanti set up dengan renewable energy, itu yang investasinya mahal gitu. Yang kedua itulah bagaimana juga kita bisa mereduce gitu, ya kan? Nah, ini kita sebagai masyarakat itu juga masih berperan tuh. Ya, apakah misalnya kita sekarang ke supermarket pakai bawa plastik gitu ya, bawa belanja sendiri sehingga nggak memakai plastik, itu kan juga bagian sebenarnya gitu. Ya, seperti di rumah saya juga bicara dengan anak-anak, kalau misalkan nggak pakai ruangan mesti dimatiin listriknya. Jadi kita itu harus juga mendorong masyarakat itu supaya untuk hemat energi. Kalau misalkan hemat energi, maka produksinya itu akan berkurang kan begitu. Ya kan? Yang kedua juga deforestation. Itu pembabatan hutan. Ya, nah ini sekarang dengan populasi orang makin banyak, ya kan? Ini yang namanya hutan-hutan itu dikonversi, itu kan juga nyerap karbonnya kan akan berkurang gitu, ya kan? Jadi ini juga program pemerintah, istilahnya yang kemarin dibuatin adalah how to make more productive, sehingga lahan-lahan yang ada itu tidak perlu dikembangkan, tapi hasilnya itu bisa lebih bagus nih. Apakah namanya padi, jagung, segala macam gitu ya. Jadi memang kita bicara ini multidimensi sebenarnya, tapi kalau misalnya kita lihat pemerintah ini sekarang dengan plannya itu sebenarnya cukup bagus sih ya untuk ke sana ini ya, tapi saya pikir memang ini akan perlu waktu ya. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini sangat-sangat memungkinkan, karena seperti yang juga tadi kita bicarakan, industri yang kita mau bangun itu adalah sebenarnya industri untuk nanti kembangkan yang namanya EV. Ya, dengan nikel yang kita ada itu untuk membantu kepada EV. Nah, kalau misalnya kita bisa mengkonvert semua kendaraan itu kepada baterai, tentunya konsumsi bensin itu akan berkurang gitu. Jadi kalaupun misalkan bensin naik, kita nggak ribut lagi gitu. Mau naik yang terserah gitu. Ya kan, emang kau pikirin gitu kan ya. Ngantri lagi Pak kita, Pak. Memang ya. Tertarik sih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini kan sempat ngobrol nih sama Pak Susanto terkait EV ini. Isunya ke depan itu akan trennya seperti apa sih, Pak? EV itu kalau kita lihat pemerintah kan memang sangat mendukung ya. Ini baru ini kan mereka mengeluarkan satu mungkin itu semacam kebijakan ya, di mana semua government pemerintahan itu atau BUMN itu harus menggunakan pelan-pelan harus shifting ke ini ya, EV ya. Indonesia sendiri sebagai produsen nikel terbesar di dunia itu kan menjadi sebagai bentuk keunggulan untuk Indonesia bisa mengkonversi ini menjadi lebih cepat. Makanya kita lihat banyak investasi-investasi yang masuk, terutama perusahaan-perusahaan besar dari luar terkait dengan ekosistem EV ini, Pak. Nah, ini yang sekarang lagi dibangun oleh pemerintah. Bukan cuman kita jadi dari upstream miningnya kita ada, midstreamnya kita ada. Sekarang kita masuk ke dalam ekosistem EV-nya, bahkan sampai pabrik mobilnya, Pak. Hyundai sudah bangun. Kita dengar ada beberapa perusahaan yang dari China juga lagi mau membangun. Jadi kita EV itu sekarang memang menjadi kedepannya kelihatannya akan ke arah sana sih, Pak. Kalau kita lihat dengan support dari pemerintah, dari stakeholders, kita melihat memang itu soon or later itu akan masuk sana. Jadi kalau kita lihat sih mungkin selain itu juga kita lihat selain mobil mungkin motor ya, Pak. Motor itu juga salah satu yang market yang sangat besar ya. Kita tahu Indonesia penjualan motor setiap tahun jutaan, Pak. Bahkan mungkin dalam peaknya dulu mungkin bisa mencapai bahkan 10 juta motor per tahun, Pak, pada saat peaknya ya. Jadi berarti marketnya besar sekali. Nah, ini kalau bisa di-convert pelan-pelan, ini marketnya besar sekali. Kita sudah melihat beberapa perusahaan besar itu udah masuk, Pak. Bahkan mereka udah invest. Udah invest berarti infrastrukturnya sudah dibangun, pabriknya sudah dibangun, tinggal tunggu kapan mereka launch nih. Kalau Bapak ikut yang pameran Gaikindo yang terakhir, itu udah ada yang dipamerin bahkan. Jadi it's a time of kapan ini benar-benar di komersial, di mass market ya. Itu is about matter of time sih menurut saya sih.
Berarti memang udah menjadi sebuah keniscayaan nanti kita arahnya menuju ke sana ya Pak. Harusnya sih Pak. Dengan kita artinya kalau raw material dari Indonesia dia nggak bisa diekspor. Artinya kan kalau harus dijual di lokal, artinya mungkin harusnya cost-nya lebih kompetitif. Ujung-ujungnya harusnya harga ini juga menjadi lebih kompetitif, tidak setinggi yang sekarang yang ada di market lah. Karena mungkin kalau kita pelajarin sebenarnya kan ini komponen paling besarnya itu kan sebenarnya baterainya Pak. Cost yang paling besar dari satu EV itu sebenarnya baterainya. Sedangkan itu majority ada di kita. Nah, kalau pabriknya udah di sini, government kasih tax holiday kepada mereka, sebenarnya secara naturally itu harusnya bisa menjadi kompetitif buat kita. Oke, gitu sih Pak. Mas Enggar sudah berpikir nggak untuk alihkan ke nah itu dia juga Pak. Saya juga sempat berpikir ini kalau saya sih terus terang kalau untuk motor listrik itu tertarik, saya nggak perlu antri bensin lagi gitu, dan sudah mulai berhitung juga Pak. Betul. Rasanya lebih irit, lebih hemat, jauh lebih murah kalau kita beralih ke motor listrik. Apalagi dengan harga bensin sekarang Pak. Betul. Boleh dicoba itu nanti. Boleh menarik. Kalau nggak salah hitungannya itu sekitar 1/8 sampai 1/10 Pak. Iya. Dari per kilometernya itu harga energinya itu sekitar 1/10 sampai 1/8 ya Pak. Dari Jauh lebih murah Pak. Tapi memang investasi awalnya ya tetap lebih tinggi. Tapi untuk nanti ke depannya itu bisa jauh lebih saving. Harusnya Pak, dengan infrastruktur dengan ekosistem yang sudah dibangun, once ini semua udah jadi, ini kan sebenarnya lagi bangun Pak. Menurut saya sih dalam 2 tahun ke depan itu harusnya sudah kelihatan sih, sudah kelihatan sekali. Saya tertarik sih tadi Pak Harapman sempat menyinggung terkait dengan G20 nih Pak, event yang lagi sudah mulai menghangat lah sampai nanti. Kalau saya dapat datanya ini kan sebenarnya G20 itu kan awalnya tahun 1999, inisiatifnya masih G7. Dan yang mendorong menariknya itu adalah G7 ini atau G20 di tahun 2008 mulai menghadirkan kepala negara. Awalnya itu pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Jadi erat kaitannya dengan dunia perbankan nih. Betul. Nah, kalau dari Pak Harapman sendiri, ya kan dari dunia banking melihat kehadiran G20 di Indonesia ini seperti apa sih Pak perspektifnya? Oke, sekarang Mas begini ya. G20 ini sebenarnya sekali ini pemimpin-pemimpin dunia yang datang nih. Betul. Ya, walaupun Menteri Keuangan, Gubernur, Central Bank semuanya kaitannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicara program yang mau dicapai sebenarnya kan ada 3 kalau kita lihat ya. Pertama itu adalah meningkatkan produktivitas. Yes. Ya. Nah, ini buat anak milenial yang lain-lain seperti yang tadi kita bilang kalau lahannya terbatas, gimana bisa menaikkan yield, ya kan, sehingga manusia ini nggak kelaparan gitu kan, ya nggak merusak lingkungan misalkan begitu, ya kan. Yang kedua ini adalah ketahanan, stabilitas dan juga ketahanan, ya. Ini juga bicara ya sekarang dengan geopolitik yang lain-lain tuh how to make more stable punya dunia lah ya, tapi itu saya rasa ya itu urusan each of the pemimpin leader di pemerintahan gitu, right? Nah, yang ketiga ini kita bicara adalah sustainable economy, sustainable growth gitu ya. Nah, ini yang saya pikir yang sangat menarik ya. Jadi dengan pemerintah ini semuanya berpikir ke sana, ini tentunya akan sangat mendorong pengusaha maupun perbankan sebagai bagian daripada bisnis society ya, itu pasti harus ke sana begitu, ya kan. Nah, kita kebetulan minggu depan ini juga akan ada economic outlook yang bicara mengenai sustainability, Mas. Iya, betul. Ya. Nah, memang seperti tadi Mas Santo mengatakan, sustainability di Indonesia memang saya pikir sih 1-2 tahun terakhir itu lebih traction-nya itu lebih kelihatan lah. Ya, dengan pemerintah juga sekarang banyak sekali aturan-aturan untuk mendorong ke sana gitu, ya. Jadi tugas kita itu sekarang sebenarnya sih ada lebih ke education. Ya, kita bagaimana membuat awareness nih, ya, mulai daripada staff kita, nasabah kita, environment kita, ya, pentingnya mengenai sustainable economy ini, ya. Nah, karena masih banyak juga pengusaha itu yang belum tahu gitu. Kalau misalkan saya mau katakanlah jadi green energi itu kayak apa gitu, prosesnya seperti apa, ya kan, requirement-nya apa gitu, kalau mau minta financing juga seperti apa gitu. Nah, ini yang Pak Santo ya, saya pikir dalam 1-2 tahun itu kita sudah melakukan banyak sekali seminar gitu. Iya, betul. Ya kan, kita launching ada U Solar, kita ada U Energy, ya kan. Itu yang continue kita lakukan gitu. Ya, di samping itu juga memang buat bank ini kita akan melihat dengan nasabah kita dari segi aspek juga
dari segi ekonomisnya, Mas. Ya, jadi memang seperti kita bilang, kalau misalnya kita mau invest di green energy, tapi kalau misalkan economicalnya nggak visible, nggak bisa bayar kan susah juga gitu, ya kan? Jadi seperti tadi, kalau misalkan hemat di sini bisa nggak untuk dibayar? Nah, ini saya rasa sekarang kemajuannya jauh lebih bagus ya, karena sekarang investasi itu juga jauh lebih turun, ya. Apalagi dengan energi fuel yang lain-lain pada naik ya, ini mungkin akan ada satu balance. Dan juga pemerintah ini saya pikir sekarang itu sangat bagus dalam arti kata dia memberikan insentif. Ya, seperti untuk misalkan yang investasi itu mungkin akan ada support dari pemerintah, termasuk tax-nya, allowance-nya, yang lain-lain ya. Sementara kalau kita bicara yang akan merusak lingkungan, itu pajaknya akan ditinggikan luar biasa gitu. Seperti sekarang coal kalau ekspor 28% pajak. Iya. Ya kan? Nah, ini saya pikir sih akan ada satu titik di mana kegiatan ini akan lebih masif dan lebih cepat nantinya. Oke, jadi kalau ngobrol-ngobrol gini rasanya melihat harapan tuh makin cerah ya. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Harapman, dengan Pak Susanto, ya kan, ke depan tuh kita mulai optimis lagi. Tapi mungkin Mas Miko bisa diberikan gambaran kan, itu kerja keras yang harus nunggu kayak tadi Pak Harapman itu, kita punya optimisme tapi harus mulai dari sekarang, mulai dari gaya hidup kita. Mungkin bisa disampaikan Mas Miko, kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya. Ini terkait dengan G20 juga ya Mas ya. Boleh. Salah satu poin yang ada di G20 nanti yang mungkin akan dibahas itu adalah tentang transisi energi. Nah, transisi energi ini menjadi satu hal yang penting ya, dengan kondisi yang tadi sudah disebutkan Pak Harapman dan Pak Susanto, bahwa sudah waktunya Indonesia menuju ke energi yang lebih bersih. Nah, sehingga dengan adanya presidensi G20 yang dipelopori oleh Indonesia ini, semua pihak sudah mulai mengarah ke sana. Apalagi dengan kondisi yang saat ini BBM naik dan sebagainya, yang kemudian bisa menyebabkan istilahnya gejolak politik, gejolak ekonomi gitu Mas ya. Instabilitas. Iya. Instabilitas itu. Betul. Makanya kita harus mulai memikirkan bagaimana energi ini yang menjadi lebih bersih, dan hal ini juga tidak terlalu berimplikasi kepada hal-hal lain seperti halnya politik dan sebagainya. Dan hadirnya energi alternatif ini bisa menjadi salah satu opsi untuk bisa mengarah ke sana. Oke. Dan kita sangat berharap ya G20 nanti bisa menghasilkan keputusan-keputusan atau mungkin kesepakatan di antara para pemimpin dunia itu untuk bisa lebih mendorong lebih cepat lagi implementasi dari green economy ini. Oke. Gitu. Pak Susanto mungkin terakhir mau ada yang disampaikan terkait tadi yang disampaikan Mas Miko gitu, kalau kita beralih ke energi yang lebih sustain, yang lebih green, itu hidup rasanya lebih damai ya Pak, nggak ada demo dan lain-lain gitu. Bukan cuma itu sebenarnya kalau kita lihat isu climate change ya, itu isu yang sudah sangat nyata sih Pak. Kita mungkin Bapak nggak tahu, Bapak ada dengar nggak, sekitar 1-2 minggu yang lalu itu ada a very big news ya. Itu glacier di Antartika itu kalau nggak salah mereka namanya Doomsday Glacier. Itu ukurannya itu sekitar 100 kalinya UK Pak. Oh, bayangin 100 kali UK itu kalau udah mencair Pak, udah pecah, udah pisah Pak. Jadi perkiraan mereka itu kalau akan mencair mungkin itu akan menambah ketinggian air itu sekitar 2 meter Pak. Bayangin kalau 2 meter naik itu berapa banyak itu yang akan tenggelam gitu. Jadi isu itu sekarang udah bukan sekedar hanya wacana masih kapan, itu udah sangat mendesak sebenarnya. Jadi tanggung jawab dari semua stakeholders itu sangat penting Pak. Bukan cuma hanya peran dari satu government ataupun dari company atau individual, bahkan semua stakeholders masuk perbankan maupun semua pihak Pak. Jadi memang kita bahu-membahu bagaimana kita semua mendukung ini sehingga against low carbon economy itu bisa tercapai Pak. Sebenarnya itu objektif yang mau dicapai sih Pak, dengan bagaimana bank mensupport dengan pendanaan yang lebih green, bagaimana juga kita memberikan insentif supaya customer kita juga mau shifting ke lebih green proses, atau bagaimana mereka juga secara proses bisnis mereka juga lebih sustainable. Itu yang coba kita lakukan sih Pak. Nah, sekarang ini memang sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti, tetapi juga cukup banyak yang memang
pemahaman mereka atau tingkat journey sustainability mereka itu juga masih di level yang berbeda. Ada yang sudah sangat advance, tapi ada juga yang masih, bahkan mereka masih mencari tahu bagaimana cara melakukannya sih. Mereka bahkan masih sampai level jalan. Nah, ini tugasnya kita semua yang mungkin baik dari media, baik dari kita dari perbankan, kita mengedukasi customer kita bagaimana mereka prosesnya bisa menjadi lebih green, Pak. Mungkin kurang lebih gitu sih, Pak. Iya, setuju Pak. Dan yang mungkin kita bisa ngobrol nanti lebih banyak lagi ya Pak Harapman ya pada tanggal 29 September nanti di UOB Outlook. Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran Pak kira-kira yang bakal kita obrolin di sana tuh di Kempinski tanggal 29 September di itu sebenarnya ada 3 sih ya. Satu Okay. yang sustainable. Okay. Ya, itu juga nanti ada pembicara Bu Nike dari Direktur Utama Pertamina untuk beberapa panel gitu ya. Apa yang dilakukan juga ya untuk industri-industri yang berkaitan dengan sana. Yang kedua kita juga ada bicara IKN nanti nih. Ya, Pak Bambang juga akan hadir. Itu juga sangat menarik ya. Nah, ketiga ini nanti akan dirumuskan dengan 2045 Indonesia punya vision. Ya. Jadi itu akan sangat menarik ya. Silakan nanti ikut acara kita. Siap. Mas Enggar, Pak Harapman, Mas Miko ya. Hopefully ya ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik lah. Betul. Dan harapannya juga nanti rencananya Pak Jokowi sendiri juga akan hadir di sana, akan memberikan opening speech juga ada Ibu Sri Mulyani juga. Betul. Diharapkan bisa hadir juga di sana nanti ya. Oke, baik. Terima kasih untuk obrolan hari ini Pak Harapman, Pak Susanto, Mas Miko. Saya rasa setelah obrolan ini ada banyak insight-insight yang kita dapatkan, bisa lebih optimis lagi, bisa lebih melihat Indonesia ke depan, punya harapan bahwa 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Seperti itu. Setuju sekali. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk sahabatkompas.com. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Ruang Jernih di kompas.com. Terima kasih.